Sistem Informasi Rekam Medik Nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa watak persaingan saat ini adalah persaingan dalam memenangkan penguasaan informasi. Siapa yang memiliki informasi yang lebih awal, lebih akurat dan strategis, maka dia akan dianggap akan mampu melakukan antisipasi bahkan inisiasi dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini kami mengkaitkan keterkaitan antara kesehatan dan sistem informasi itu sendiri. Kesehatan itu sangat penting bagi seseorang. Ada anggapan bahwa kesehatan itu bukan segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti apa-apa. Tingkat produktivitas selalu dikaitkan dengan kesehatan, dan untuk itu perusahaan besar senantiasa memiliki program kesehatan yang baik bagi karyawannya. Perusahaan merasa bahwa dengan tingkat kesehatan yang baik, maka produktivitas karyawan itu semakin baik dan meningkat. Sebegitu pentingnya kesehatan untuk perusahaan. Ada perusahaan yang memberikan fasilitas kesehatan bagi karyawannya dengan anggaran yang cukup fantastis. Dalam konteks ini kami memakai konteks yang lebih luas, yaitu sebuah negara. Di negara Indonesia sendiri pada APBN 2015 mengalokasikan 21,1 triliun anggarannya dalam bidang kesehatan. Ketika negara itu menguasai data kesehatan rakyatnya secara akurat, maka banyak hal yang bisa dilakukan negara dengan optimal. Antara lain adanya perencanaan program, perencanaan persiapan tenaga medis, persiapan infrastruktur kesehatan, evaluasi program kesehatan nasional, rencana industri farmasi, dan lain sebagainya. Informasi yang akurat dan terkini akan menjadikan negara itu mampu merumuskan semua hal tersebut secara efisien dan efektif, sehingga negara itu akan memiliki panduan dalam menjalankan agenda kesehatan nasionalnya. Di Indonesia sendiri belum memiliki data kesehatan. Di Indonesia sendiri belum memiliki data rekam medik nasional yang sangat penting untuk menjadi dasar dalam program kesehatan nasional. Sehingga kami mengangkat topik ini sangat penting, karena penyedia pelayanan kesehatan selama ini yang sudah dimiliki itu belum memiliki rekam medik yang terintegrasi satu sama lain, sehingga informasi kondisi kesehatan masyarakat itu menjadi sepotong-potong, tidak utuh, sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan yang kurang optimal, karena data rekam medik pasien itu tidak bisa dilihat secara komplit dan menyeluruh. Dengan adanya sistem teknologi informasi yang bisa diakses oleh pemberi pelayanan kesehatan, maka petugas medis akan mampu melakukan penanganan kesehatan secara terencana dan paripurna dengan biaya yang efektif dan efisien. Sehingga pemerintah juga akan mampu menjalankan program kesehatan nasionalnya dengan baik. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai identifikasi dan perumusan masalah dan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Alfi. Selamat malam. Terima kasih Mbak Cita. Kemudian lanjutannya adalah bagian saya mengenai definisi dari sistem informasi rekam medik nasional. Maksudnya adalah di sini sistem informasi rekam medik nasional merupakan suatu sistem penyimpanan dan penyediaan data catatan medis yang berisi diagnosa penyakit serta tindakan medis yang dilakukan melalui proses input data oleh pihak yang berwenang dan dilakukan secara bertanggung jawab. Oke, saya akan meneruskan pembahasan terkait dengan sistem informasi rekam medik nasional yang sudah dipaparkan latar belakang dan definisinya oleh Mas Alfian dan oleh Mbak Tina. Jadi kalau boleh saya sampaikan sedikit, memang
konsep dari sistem informasi rekam medik nasional ini adalah bagaimana informasi-informasi mengenai riwayat kesehatan warga negara bisa direkod oleh pemerintah menjadi satu kesatuan yang disebut dengan sistem informasi rekam medik nasional. Tentu saja akan ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil oleh negara seandainya kemudian data seluruh rekam medik atau riwayat kesehatan warga negara dimiliki oleh negara, seperti yang tadi dipaparkan oleh Mbak Tina. Oke, saya akan memaparkan mengenai pembahasan. Jadi saya membagi pelaksanaan program ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan regulasi, yang kedua terkait dengan infrastruktur, yang ketiga terkait dengan evaluasi, dan yang keempat terkait dengan supervisi. Oke, untuk yang pertama, kenapa regulasi? Karena program ini harus bisa memaksa seluruh penyelenggara kesehatan untuk bisa ikut andil dalam melakukan rekod riwayat kesehatan yang kemudian dijadikan menjadi satu kesatuan sistem informasi. Tanpa paksaan dari negara, maka saya membayangkan akan sulit bagi penyelenggara kesehatan yang mungkin memiliki kepentingan sendiri-sendiri untuk melihat bahwasanya kepentingan untuk mengumpulkan satu sistem informasi rekam medik ini menjadi sangat-sangat penting atau krusial. Jadi dengan adanya regulasi ini, pemerintah bisa memberikan suatu mekanisme di mana registrasi penyelenggaraan kesehatan baik oleh dokter maupun oleh klinik maupun oleh rumah sakit kemudian mensyaratkan mereka untuk ikut andil dalam program rekod rekam medik secara nasional. Mungkin pemerintah akan melakukan suatu proses credentialing. Jadi ketika suatu klinik atau rumah sakit atau bahkan dokter mengajukan izin praktek, maka maka pemerintah menyampaikan bahwasanya mereka wajib mengikuti program ini. Apabila mereka tidak mau atau tidak berkenan mengikuti program ini, maka pemerintah bisa memutuskan untuk tidak menerbitkan surat izin pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, atau dengan kata lain registrasi mereka dibatalkan atau bahkan dicabut. Dengan paksaan seperti ini, dengan regulasi yang seperti ini, saya yakin pemerintah akan memiliki suatu database yang benar-benar komplit, yang benar-benar lengkap, yang dia bisa gunakan untuk analisa semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah infrastruktur. Tentu saja sistem ini yang dijalankan secara nasional harus memiliki infrastruktur yang benar-benar mapan, yang benar-benar tangguh, yang benar-benar stabil. Jadi infrastruktur ini dibagi menjadi 2, yaitu infrastruktur hardware dan software. Untuk hardware, pemerintah harus memiliki suatu komponen perangkat yang benar-benar memiliki kualitas yang sangat baik. Mungkin kita masih ingat ya bagaimana bagaimana database nasional terkait dengan iktp itu memerlukan suatu server yang sangat-sangat berkualitas. Mungkin sistem rekam medik ini bisa menggunakan mekanisme yang serupa, artinya kalau server tersebut masih mampu, maka sistem rekam medik ini bisa digunakan menggunakan server tersebut. Apalagi yang seperti yang kita ketahui bahwasanya single identity yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam program iktp adalah bagaimana seluruh identitas atau program yang dijalankan oleh pemerintah menggunakan satu penomoran. Jadi rekam medik ini akan mengembalikan ke sistem single identity di mana identitas tunggal yang dimiliki oleh warga negara salah satunya digunakan untuk melakukan record terhadap rekam medik kesehatan mereka. Kemudian terkait dengan software, pemerintah mungkin bisa membuat satu mekanisme software tersendiri terkait dengan rekam medik ini yang bisa diakses oleh dokter maupun klinik maupun rumah sakit atau penyelenggara kesehatan yang lainnya. Namun apabila hal ini tidak memungkinkan, maka mungkin pemerintah bisa membuat suatu sistem mekanisme bridging di mana kemudian rumah sakit, dokter dan penyelenggara kesehatan lainnya bisa menggunakan aplikasi mereka sendiri
Namun aplikasi tersebut dengan standarisasi tertentu bisa melalui bridging, kemudian dia akan melakukan record terhadap rekam medik nasional. Jadi proses input, proses akses, proses input, kemudian proses simpan, kemudian akses lagi seandainya memang dibutuhkan untuk diakses, semuanya bisa dijalankan melalui aplikasi rumah sakit. Mungkin kedua-duanya ini tinggal dipilih saja apakah pemerintah akan melakukan atau meng-create suatu aplikasi yang berbasis nasional dengan kualitas yang baik. Nah, kalau kualitasnya baik tidak masalah, stabil dan sebagainya, maka bisa diakses. Kemudian standarisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika melakukan penerbitan registrasi adalah salah satunya terkait dengan kepentingan infrastruktur. Rumah sakit harus memiliki spesifikasi tertentu, dokter, klinik dan sebagainya juga harus melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada alasan ketika kemudian dokter, klinik maupun rumah sakit menyampaikan bahwasanya mereka tidak memiliki perangkat yang standar sehingga terjadi gangguan-gangguan teknis seperti akses terhadap sistem informasi, server dan sebagainya. Kemudian apabila semua sudah dijalankan, maka yang ketiga adalah evaluasi. Bagaimana kemudian program ini terus dievaluasi? Karena saya yakin sebagai contoh program BPJS Kesehatan, mereka melakukan evaluasi yang terus-menerus karena terkait dengan kesehatan. Ada sekitar 2.300 rumah sakit, kemudian 2.500 puskesmas, belum dokter pribadi, apotik, unit transfusi darah, labora dan sebagainya. Jadi dengan evaluasi ini maka pemerintah bisa kemudian memperbaiki program ini terus-menerus karena terkait dengan hal yang sensitif yaitu kesehatan. Yang terakhir adalah terkait dengan supervisi. Pemerintah harus melakukan suatu mekanisme supervisi yang terjadwal, yang terkonsep, yang jelas siapa pelaksananya. Saya membayangkan karena ini sistem informasi, maka supervisi bisa dilakukan dengan lebih tepat guna. Karena data-data yang disampaikan oleh rumah sakit, oleh dokter kan bisa kita lihat. Kira-kira mana yang tidak masuk akal? Kira-kira transaksi mana yang mungkin dirasa kok kurang? Pemerintah bisa langsung melakukan penetrasi terhadap dokter atau rumah sakit yang dirasa belum menjalankan program ini. Sebagai contoh ada rumah sakit yang kemudian baru mengakses satu hari 2 kasus, 3 kasus. Tidak mungkin, rumah sakit pasti memiliki kasus yang lebih banyak. Jadi dengan adanya informasi ini, kegiatan supervisi juga bisa dilakukan dengan lebih baik, dengan lebih terencana, terstruktur, tepat guna dan tepat sasaran. Jadi itu 4 tahapan yang dijalankan dalam program Sistem Rekam Medik Nasional ini. Dan untuk anggaran, berbicara anggaran, saya rasa dengan adanya program BPJS Kesehatan, pemerintah bisa kemudian mendelegasikan program ini ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan tahun 2019 nanti mereka akan mengampu seluruh masyarakat Indonesia, sehingga rekam medik seluruh masyarakat Indonesia akan dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Namun kelemahannya adalah sistem ini belum bisa terbuka antara penyelenggara kesehatan satu dengan yang lainnya. Mereka masih sendiri-sendiri. Bagaimana kemudian BPJS Kesehatan nanti membuat suatu mekanisme sistem informasi di mana seluruh penyelenggara kesehatan bisa mengakses database yang sama, sistem yang sama. Pemerintah tinggal menambahkan anggaran kepada kegiatan mereka sehingga program ini sejalan dengan program jaminan kesehatan nasional. Saya rasa itu yang bisa kami paparkan. Kesimpulan dari kegiatan ini akan disampaikan oleh Mas Abdul. Dari kegiatan sebelumnya, maka dapat beberapa kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi pemerintah. Kesimpulan yang didapat yaitu pertama, pemerintah mampu merumuskan program kesehatan nasional yang komprehensif dengan perencanaan anggaran yang tepat. Kesimpulan kedua, pemerintah akan mampu merencanakan sarana prasarana kesehatan melalui anggaran yang tepat. Kesimpulan ketiga, pemerintah akan mampu mengembangkan suatu penelitian terkait dengan kesehatan yang terarah dan tepat guna. Kesimpulan keempat, pemerintah akan mampu membuat regulasi dalam bidang farmasi secara tepat. Kesimpulan kelima,
pemerintah akan mampu menjalankan program-program kesehatan, yaitu berupa program promotif, program preventif, program kuratif, dan program rehabilitatif. Program promotif dengan penguasaan terhadap informasi tentang kesehatan jenis penyakit di mana akan menjadikan negara mampu menitik beratkan program promotif secara efisien dan efektif. Program preventif melalui penguasaan rekap medik, maka negara akan mampu memilih dan melakukan fokus program preventif dirasa sangat penting tingkat agensinya. Program kuratif melalui sistem informasi rekap medik yang lengkap, pemerintah akan mampu melakukan penekanan pada kebutuhan sumber daya, misal tenaga medis, peralatan medis, sarana dan prasarana medis. Selain itu, dengan sistem informasi bisa digunakan untuk merekayasa sistem penanganan medis, bisa membagi tingkat pelayanan sesuai dengan tingkat kebutuhan indikasi medisnya, seperti yang dijalankan oleh sistem BPJS Kesehatan selama ini. Program rehabilitatif menekankan pada pemulihan kesehatan setelah penanganan penyakit dilakukan melalui informasi rekap medik yang komprehensif. Maka program rehabilitatif dapat dievaluasi tingkat keefektifannya, apakah sudah optimal atau malah terjadi pemborosan di dalam anggaran pemerintah. Demikian kesimpulan dari proposal kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Rekap Medik Nasional. Terima kasih.